Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, dan rekan sejawat di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pena 71. Bapak Ibu, bagaimana kabar pengelolaan kinerja kita di tahun 2024 ini Bapak Ibu? Saat ini kita sudah berada di bulan Desember. Inilah saatnya Bapak Ibu untuk mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota guna mendapatkan predikat kinerja organisasi Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu Kepala Sekolah menetapkan predikat kinerja untuk Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu, di periode kedua ini Bapak Ibu, bulan Juli, Agustus sampai dengan Desember ini, tentu kita sudah berada pada bagian yang kelima, yaitu penilaian dan penetapan predikat kinerja. Nah, silakan Bapak Ibu, di tahun 2024 ini, pengelolaan kinerja tetap diselesaikan sampai tuntas. Setelah Satuan Pendidikan mendapatkan predikat kinerja organisasi, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah segera bisa menetapkan predikat kinerja untuk Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu, di bulan Desember ini pula Bapak Ibu, ada kabar yang berbeda dari pengelolaan kinerja kita. Tepat di hari Senin kemarin, tanggal 9 Desember 2024, telah dirilis pembaruan pengelolaan kinerja guru kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk tahun 2025. Nota kesepahaman kerjasama telah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan akhirnya disahkan untuk tahun 2025 menggunakan pengelolaan kinerja baru Bapak Ibu. Perubahan dan penyempurnaan pengelolaan kinerja tahun 2025 dapat Bapak Ibu simak pada informasi konten yang saat ini sedang Bapak Ibu cermati. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu untuk berikutnya. Inilah logo terbaru Bapak Ibu. Logo terbaru pengelolaan kinerja. Dengan menggunakan tema mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua. Maka biasanya kita menggunakan logo pengelolaan kinerja yang ada pada PMM, maka sekarang pengelolaan kinerja akan menggunakan logo terbaru ini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu dicermati untuk pengelolaan kinerja tahun 2025 yang akan Bapak Ibu pakai mulai bulan Januari nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, inilah rilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Silahkan Bapak Ibu bisa cermati apa yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, apa yang disampaikan oleh PLT, Kepala Badan Pegawai Negara, dan juga Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan dalam rilis pembaruan pengelolaan kinerja berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ke Atambua makan ikan bakar, boleh cakepnya. Ke Magelang makannya tahu kupat. Ibu bapak semua apa kabar? Ya, selamat datang dan semoga sehat selalu bersemangat. Ya, perkenankan saya Wardahnia mengaturkan selamat datang kepada Ibu Bapak yang telah hadir langsung di Geraha Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Senayan, Jakarta, dan juga yang bergabung secara daring melalui streaming pada kanal YouTube Kemendikdasmen. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami sampaikan selamat datang dalam acara rilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah tahun 2025. Pada kesempatan yang istimewa ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Haryomo Dwi Putranto. Telah hadir juga di tengah-tengah kita yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Kepegawaian Negara. Kami juga ingin menyapa para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia yang sama-sama kita banggakan, para perwakilan organisasi profesi, kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Baiklah Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, berikut marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak yang kami hormati, agar acara kita pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan penuh dengan keberkahan, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga doa yang kita panjatkan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hadirin Ibu Bapak yang berbahagia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas guru sebagai ujung tombak pendidikan yang penting bagi masa depan bangsa dan untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua.
Sebagai wujud nyata dukungan terhadap guru, Kemendikdasmen menerbitkan kebijakan pengelolaan kinerja tahun 2025 yang akan memungkinkan para guru bekerja lebih optimal dan tidak terbebani tugas-tugas administrasi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah tahun 2025, berikut marilah kita ikuti bersama laporan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kami mohon perkenan Ibu Nunuk Suryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Yang saya hormati PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Dr. Andes Haryomo Dwi Putranto, MHum. Yang saya hormati Deputi Bidang Pembinaan, Penyelenggaraan, Manajemen Aparatur Sipil Negara, Dr. Herman MSI. Yang saya hormati Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Bapak Suharmen, Eskom MSI. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Pak Abah Subagia atau yang mewakili. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Prof. Warsito. Terima kasih Prof. sudah hadir. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau yang mewakili, Bapak Ibu pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendikdasmen yang hadir, para SKM, Pak Dirjen, kemudian Bapak Ibu Direktur dan semua yang hadir, dan juga Pak Menteri kami laporkan yang hadir ini bergabung secara daring melalui Zoom, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota seluruh Indonesia, lalu Kepala UPT Kemendikdasmen seluruh Indonesia menyaksikan secara daring dan juga disiarkan langsung dari kanal YouTube Kemendikdasmen dan Ditjen GTK. Pertama tentu puji syukur mari bersama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa karena memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat mengikuti kegiatan yang sangat penting pada siang hari ini, yaitu rilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah tahun 2025. Saya senantiasa berdoa agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat dan mendapatkan berkah serta kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Saya juga bersyukur karena hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka mewujudkan bersama-sama cita-cita besar kita, yakni membangun pendidikan yang semakin berkualitas, pendidikan yang bermutu untuk semua. Bapak Menteri yang saya hormati, pada kesempatan ini kami laporkan bahwa pengelolaan kinerja sudah pernah diluncurkan pada tanggal 19 Desember tahun 2023. Saat itu melalui platform Kemendikbud Ristek bersama dengan e-kinerja BKN dan sudah diterbitkan surat edaran bersama antara dua institusi. Dan pengelolaan kinerja tersebut sudah mendapatkan hasil, yaitu 1,7 juta guru ASN yang sudah mengisi atau mengimplementasikan dan data sudah mengalir di CASN BKN. Kami laporkan juga pada saat implementasi banyak laporan terkait dengan penggunaan platform tersebut dan Pak Menteri memberikan arahan kepada saya untuk melakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan platform yang sudah ada. Dan arahan dari beliau berdasarkan masukan dari masyarakat sehingga pada hari ini kami melakukan rilis kembali pembaruan pengelolaan kinerja, tetapi melanjutkan kembali kerjasama dengan BKN, bukan hanya sekedar melanjutkan kerjasama dan juga memperluas kerjasama ini bukan hanya guru dan kepala sekolah, tetapi juga pengelolaan kinerja untuk pengawas sekolah. Dengan adanya lanjutan kerjasama ini, maka mulai 1 Januari tahun 2025, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah akan melakukan pengelolaan kinerja dengan pembaruan yang hari ini akan dirilis oleh Bapak Menteri bersama dengan Kepala BKN. Namun saya berpesan kepada seluruh guru di Indonesia, guru ASN, yang masih
melakukan pengelolaan kinerja, silahkan dilanjutkan hingga tuntas sampai tahun 2024 ini. Pak Menteri yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam pembaruan pengelolaan kinerja ini. Kemudian untuk para guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di awal tahun 2025 nanti akan menggunakan sistem pengelolaan kinerja yang baru, yang mana sistemnya ini diharapkan lebih sederhana, terbebas dari berbagai beban administrasi, sehingga mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua dapat kita capai. Terima kasih juga kepada Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah memberikan arahan pada kami dan merespon dengan cepat semua masukan dari masyarakat, sehingga guru-guru akan mendapatkan kenyamanan dalam bekerja pada masa yang akan datang. Kepada Pak Menteri, kami mohon kiranya berkenan untuk memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus meluncurkan pengelolaan kinerja, pembaruan pengelolaan kinerja yang baru pada kesempatan ini. Dan juga kepada Pak Kepala BKN, kami juga memohon kiranya Bapak berkenan untuk memberikan sambutan dan sekaligus bersama Pak Menteri untuk meluncurkan kembali pengelolaan kinerja yang baru. Sekaligus kami mohon pada kesempatan yang baik ini juga penandatanganan surat edaran bersama sebagai acuan kami untuk melakukan kerja di masa-masa yang akan datang. Dengan semangat kolaborasi, mari bersama mendukung pengelolaan kinerja yang lebih mudah dan bermakna dengan mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing agar proses pengisian pengelolaan kinerja berjalan lancar. Bunga mawar tumbuh di taman, harum semerbak menyegarkan hati. Dengan pengelolaan kinerja yang handal dan aman, kita wujudkan pendidikan yang berkualitas tinggi. Kepean pantonya ada 3 Pak Menteri, tapi saya baca satu saja. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya, dan pada kesempatan berikutnya mohon berkenan Pak Menteri dan Pak Kepala BKN untuk meluncurkan pengelolaan rilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Demikian, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Nunuk Suryani yang telah menyampaikan laporannya. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tahun 2025 ini merupakan kolaborasi dan sinergi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Badan Kepegawaian Negara untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan kinerja sehingga memudahkan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah dalam mengerjakan pengelolaan kinerja hanya di satu sistem. Baiklah, hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kami mohon perkenan Bapak Haryomo Dwi Putranto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mufti. Yang kami hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani. Yang saya hormati Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Bapak Dr. Herman. Yang saya hormati Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Bapak Suharmen. Bapak Ibu, para pejabat pimpinan tinggi, Madya dan Pratama yang hadir pada hari ini, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Menengah dan Dasar maupun PKN. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu staf khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan,
insya Allah kebahagiaan untuk mengikuti acara rilis pembaruan pengelolaan kinerja tahun 2025 bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Menteri yang terhormat, dalam Asta Cita nomor 4, seperti kita ketahui bahwasannya Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya penguatan pembangunan sumber daya manusia untuk menciptakan Indonesia yang maju dan kompetitif secara global. Tentu salah satu strategi utamanya adalah meningkatkan mutu pendidikan secara nasional melalui peningkatan kualitas kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah. Pembangunan SDM ini diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang handal yang dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan secara nasional. Bapak Menteri yang saya hormati, kita tahu bahwasannya posisi penting dan kedudukan para guru, pengawas sekolah dan pengawas sekolah ini sangat strategis sekali. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mengajar, mendidik, membimbing, serta menilai hasil belajar murid-muridnya. Seperti kita ketahui, apresiasi Bapak Presiden ketika memperingati Hari Guru beberapa minggu yang lalu, beliau konsen sekali terhadap peningkatan kualitas, kapasitas dari guru, dan insya Allah termasuk kesejahteraan dari guru, karena sekali lagi posisi guru adalah sangat strategis dalam mengembangkan SDM aparatur dan mengembangkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Lebih dari itu, guru juga merupakan penentu kualitas SDM di masa depan. Kualitas pembelajaran, lulusan dan SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Guru yang hebat tentu akan melahirkan generasi yang hebat pula, yang cerdas, yang mampu melanjutkan perjuangan dan bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara. Selain sebagai agen pembelajaran, guru juga berperan sebagai agen peradaban. Guru memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter yang mulia. Melalui pendidikan karakter inilah guru turut membentuk generasi muda yang beradab dan beretika. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti ketahui bahwasannya seluruh aparatur sipil negara mayoritas adalah guru yang ada baik itu di provinsi, di kabupaten maupun di kota. Bahkan guru pun dimungkinkan untuk diduduki oleh seorang pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentu sebagai aparatur sipil negara, guru dan pengawas sekolah wajib melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai dengan Peraturan Menpan Nomor 6 Tahun 2022. Pengelolaan kinerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas dimaksudkan untuk memastikan tercapainya layanan guru sesuai dengan standar. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi yang berkarakteristik sesuai dengan layanan pendidikan, sekaligus terintegrasi dengan sistem nasional, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kami menyadari bahwasannya salah satu tantangan terbesar bagi seorang guru adalah beban administrasi yang mengganggu fokus mereka dalam mengajar. Beberapa kali disampaikan oleh Bapak Menteri, termasuk kemarin pada saat kita memperingati Hari Guru, beliau menginginkan agar guru fokus untuk proses belajar mengajar dan tidak dibebani masalah administrasi. Justru itu yang bukan menjadi tugas utama bagi seorang guru. Kita tahu bahwasannya untuk sistem penilaian kinerja bagi aparatur sipil negara inginnya terstandarisasi secara nasional. Namun demikian, bagi seorang guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah, kita perlu melakukan suatu sistem tersendiri di mana dalam sistem itu yang pertama, bagaimana caranya bisa melakukan penilaian kinerja bagi seorang guru
kepala sekolah, pengawas sekolah secara objektif, transparan, akuntabel. Ini yang menjadi tujuan utama di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Namun di sisi lain kita juga ingin bahwasannya penilaian kinerja yang digunakan sistemnya justru merepotkan bagi guru sehingga mengganggu sekali lagi tugas utama guru untuk mendidik, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, BKN mengapresiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah mengembangkan sistem informasi kinerja yang membantu guru dan kepala sekolah untuk mengurangi beban administrasi. Sistem ini juga terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh BKN, sehingga kita menginginkan adanya data guru yang selalu update, valid, dengan menggunakan sistem informasi kinerja yang terintegrasi antara BKN dengan instansi-instansi yang berkaitan. Namun kami juga menyadari bahwasannya adanya tantangan dalam melakukan menginteroperabilitaskan kedua sistem informasi ini, yaitu berkaitan dengan pemadanan data dan penyesuaian proses bisnis pada kedua layanan kinerja yang dimaksud, yaitu yang dimiliki oleh BKN maupun yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu, kita berusaha untuk melakukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa data yang akurat dan sistem yang terintegrasi dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pengguna. Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini, kolaborasi yang sudah dibangun selama ini antara Kementerian Pendidikan dengan BKN, khususnya dalam penyelenggaraan layanan pengadaan guru aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K. Yang kedua, pengelolaan kinerja kepala sekolah dan guru, kemudian pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan interoperabilitas data terkait tunjangan profesi guru aparatur sipil negara. Tentu kerjasama yang baik ini kedepannya akan terus kita tingkatkan dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekolah, guru, pengawas sekolah, maupun oleh unit-unit yang terkait. Perlu kita ketahui bahwasannya interoperabilitas layanan kinerja antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Badan Kepegawaian Negara telah dimulai pada akhir tahun 2023 untuk guru dan kepala sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen, jadi ini adalah pembaruan. Liris ini bukan yang pertama. Kita ingin ke depannya mengembangkan sistem informasi penilaian kinerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Kita menginginkan adanya satu data ASN dan satu data Dikbudristek untuk mewujudkan satu data Indonesia. Dalam implementasinya pada tahun 2024 ini sebanyak 1.464.484 atau 81% data kinerja guru dan kepala sekolah sudah teralirkan datanya. Keberhasilan ini merupakan wujud dari kerja keras dan kolaborasi yang baik antara Kementerian Dikbud dengan Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah seluruh Indonesia serta para pihak pendukung lainnya. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menunjang adanya kegiatan-kegiatan yang selama ini mendukung untuk pemadanan data yang ada di BKN maupun di Kementerian Dikbud. Bapak Ibu yang saya hormati, selain guru dan kepala sekolah, terdapat jabatan fungsional pengawas sekolah yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas pendidikan.
Pengawas sekolah memiliki tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial yang meliputi pembinaan, pemantauan, penilaian, dan bimbingan dan pelatihan kepada sekolah binaan. Mulai tahun 2025 ini, kerjasama yang baik antara Kemendikdasmen dengan BKN akan dimaksimalkan kembali dengan memasukkan jabatan pengawas sekolah dalam layanan kinerja. Ini adalah langkah maju dan strategis dalam memastikan semua komponen pendidikan untuk mendapatkan dukungan yang optimal. Untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Kami berharap pemerintah daerah dapat turut serta dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan, sehingga sistem ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di wilayah kerja masing-masing. Marilah kita bersama-sama untuk selalu berkolaborasi, meningkatkan, membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas demi masa depan bangsa yang lebih baik. Akhir kata, saya mewakili pimpinan BKN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Menteri dan pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan interoperabilitas layanan kinerja pada sistem informasi kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam memberikan penilaian kinerja bagi aparatur sipil negara di masyarakat maupun di bangsa dan negara. Semoga upaya kita bersama ini membawa manfaat yang besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Menteri bersama jajarannya yang sudah selalu berkolaborasi dengan BKN, BKD, Dinas Pendidikan dalam rangka untuk memajukan kualitas guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kami mohon maaf apabila di dalam sambutan saya ini maupun kolaborasi yang selama ini kita lakukan ada hal yang tidak berkenan. Kami membuka pintu seluas-luasnya untuk selalu bekerja sama mengembangkan penilaian kinerja bagi guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Saya akhiri sambutan saya. Terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BKN tetap berada di tempat. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berkenan menuju ke meja penandatanganan. Mohon berkenan untuk melakukan penandatanganan. Hadirin, kita saksikan bersama penandatanganan surat edaran bersama tentang pengelolaan kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Kepegawaian Negara. Berkenan untuk memperlihatkan surat edaran bersama yang telah ditandatangani. Hadirin, inilah penandatanganan surat edaran bersama tentang pengelolaan kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Kepegawaian Negara. Terima kasih. Selanjutnya berkenan Pak Menteri untuk memberikan arahan. Hadirin, kita ikuti bersama arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Dr. Andes Haryomo Dwi Putranto MHum. Yang saya hormati Ibu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD,
Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Bapak Dr. Herman MSI. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Bapak Suharmen Eskom MSI. Yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Bapak Profesor Dr. Warsito SSI, DA, PhD. Yang kami hormati Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau yang mewakili, dan juga Bapak Ibu para pejabat tinggi Madya dan Pratama, para pejabat eselon 1 di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para staf khusus menteri, juga bapak-bapak dan ibu-ibu, kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, juga bapak ibu yang tergabung dalam organisasi profesi guru, dan singkatnya seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita sekalian dapat bersama-sama meluncurkan rilis pembaruan pengelolaan kinerja untuk guru, kepala sekolah, dan para pengawas sekolah. Izin kami menyampaikan bahwa pembaruan sistem pelaporan ini atau pengelolaan kinerja ini merupakan jawaban dan respon kami atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menegaskan agar birokrasi itu tidak harus birokratis, agar birokrasi di pemerintahan itu lebih simpel, lebih sederhana, tetapi memiliki makna penting sebagai bagian dari pelayanan kepada publik. Ini juga merupakan bagian dari respon kami terhadap banyaknya masukan dari para guru, pengawas, dan kepala sekolah yang merasa bahwa pengelolaan e-kinerja itu dirasa ribet dan kadang-kadang juga bikin ribut. Sehingga kami berusaha berdiskusi dengan Ibu Dirjen dan jajaran di Direktorat GTK, kemudian juga pembicaraan yang tidak terlalu lama sebenarnya Pak ya, untuk kita membicarakan ini dengan BKN, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa kita luncurkan bersama-sama. Tentu dengan pelaporan yang baru ini, kami tidak bermaksud untuk melonggarkan atau mengurangi tugas dan kewajiban para guru. Sistemnya yang kami rubah, komponennya yang coba kami susun kembali, karena pada dasarnya tugas guru itu sudah melekat di dalam undang-undang guru dan dosen. Tetapi memang ada beberapa hal yang selama ini berkembang di dalam pelaksanaan, kadang-kadang memang perlu penyempurnaan. Dalam rilis kami yang baru ini, ada beberapa hal yang berubah dari komponen pelaporan. Tidak hanya sistem pelaporannya yang berubah, komponen yang dilaporkan juga ada perubahan-perubahan. Dalam sistem yang lama, guru hanya melaporkan pemenuhan jam mengajar, yaitu 24 jam, sekurang-kurangnya 24 jam dalam satu minggu. Sehingga banyak guru yang sering saya bercanda, guru yang dari lonceng ke lonceng, karena tidak bisa memenuhi 24 jam mengajar di satu sekolah, karena memang jumlah kelas yang terbatas dan jam mengajar yang juga terbatas. Sehingga karena harus mengejar dari lonceng ke lonceng itu, tugas guru yang sangat penting yaitu membimbing peserta didik, membimbing para murid itu seringkali tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya sering menyebut sebagian guru itu adalah guru yang hit and run, datang untuk mengajar, setelah itu kabur entah kemana kita tidak tahu. Nah, dengan pola kinerja yang baru ini, maka guru tentu harus
menunaikan tugas utamanya yaitu mengajar. Tetapi tidak harus 24 jam mengajarnya itu. Mengajar sesuai dengan jadwal dan mata pelajaran yang ada di sekolah itu, kemudian pemenuhan yang lainnya untuk 24 jam itu bisa berasal dari membimbing peserta didik. Ini ada di dalam Undang-Undang Guru Dosen yang tadi Bu Dirjen menyampaikan 5M itu salah satunya adalah membimbing. Sehingga sekarang ada kesan karena sibuk kesana kemari, tugas guru sebagai pembimbing itu belum terlaksana secara maksimal. Dalam pelaporan yang baru ini, guru sebagai pembimbing nanti bisa dihitung dengan jam tatap muka. Kemudian yang kedua, guru juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. Saya belum ketemu bahasa Indonesianya, yang populer kita kenal dengan continuing professional development. Sehingga proses-proses di mana guru meningkatkan kompetensi ini juga kita hitung dengan jam tatap muka. Yang itu ada ketentuan dalam 1 tahun dia harus memenuhi berapa jam untuk dia meningkatkan kualitas diri. Sehingga pelatihan-pelatihan untuk para guru nanti akan kita selenggarakan dan itu merupakan bagian dari 24 jam tatap muka itu. Karena sekarang banyak pelatihan yang abal-abal dan asal-asal dan banyak seminar-seminar yang kaleng-kaleng yang kadang-kadang tidak menjadi bagian dari peningkatan kompetensi dan kualitas guru. Sehingga dengan pelaporan yang baru ini, guru tentu kita tuntut untuk meningkatkan kualitas diri, mengikuti pelatihan-pelatihan profesional, dan itu kita hitung sebagai jam tatap muka. Kemudian yang baru lagi adalah keaktifan guru di masyarakat. Karena banyak juga guru yang dia selesai mengajar sudah, dia tidak aktif di masyarakat. Karena itu maka keaktifan guru di masyarakat, ikut organisasi-organisasi profesi, itu juga nanti ada hitungan-hitungannya, yang dengan itu maka guru akan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Bahkan dalam banyak hal guru bisa menjadi pelopor berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian yang baru lagi adalah keaktifan guru dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Misalnya ikut kepanitiaan, upacara dan sebagainya, itu juga akan kita hitung sehingga 24 jam itu tidak hanya guru mengajar, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kompetensi dan profesi guru, sehingga dengan demikian maka guru betul-betul menjadi guru menjadi betul-betul bagian dari masyarakat, dan guru mendampingi murid-muridnya dalam berbagai macam kegiatan peningkatan bakat minat, konseling dan kegiatan-kegiatan profesional yang lainnya. Kemudian yang berbeda dari sistem ini adalah pertama, kalau dulu pelaporan itu dibuat 1 tahun 2 kali, maka sekarang cukup 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, pelaporannya tidak perlu diupload oleh masing-masing guru, tidak perlu diunggah oleh masing-masing guru, cukup nanti dibuat, diverifikasi kepala sekolah, yang mengunggah adalah kepala sekolah. Memang ketika saya sampaikan ini beberapa kepala sekolah ada yang bertepuk tangan. Maknanya 2, pertama mungkin kepala sekolahnya gembira, yang kedua tugasnya menjadi bertambah. Tetapi kita juga tahu bahwa kepala sekolah juga tidak perlu mengajar 24 jam juga. Karena posisinya sebagai kepala sekolah juga dihitung sebagai bagian dari pemenuhan 24 jam tugas guru itu. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, dengan sistem ini tidak berarti kemudian kita menurunkan kinerja guru, tidak berarti kita melonggarkan bagaimana guru bisa kemudian bebas untuk tidak menunaikan tugasnya. Justru kita ingin dengan aturan ini, guru lebih aktif terlibat sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, dan juga sebagai bagian dari mitra penting untuk memperkuat pendidikan karakter melalui bimbingan-bimbingan kepada para peserta didik, aktif dalam kegiatan di masyarakat, dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Mudah-mudahan dengan pembaruan pengelolaan kinerja, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat memberikan laporan yang lebih mudah, bermakna, dan bermutu untuk kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan terobosan ini dapat menjadi bagian dari upaya kami untuk menjadikan para guru lebih fokus melaksanakan tugasnya dan tidak belibet dengan berbagai macam
tugas-tugas administrasi yang lainnya. Birokrasi tetap ada, tapi tidak boleh menjadi birokratis. Administrasi tetap perlu, tapi tidak boleh terlalu administratif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Pak Menteri tetap berada di tempat untuk melakukan perilisan. Kami mengundang dengan hormat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Haryomo. Kami mengundang juga Deputi Bapak Herman, Deputi Bapak Suharmen, dan juga Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunuk Suryani untuk bersama-sama melakukan perilisan. Dan kami mengundang Bapak Warsito. Mohon berkenan, selanjutnya dalam hitungan ketiga kami persilahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk menekan tombol. Kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah tahun 2025 mudah, bermakna dan bermutu untuk semua telah resmi dirilis. Terima kasih Pak Menteri, Ibu Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, bersama kita wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya, bersama wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, tentunya ini menjadi tekad dan komitmen kita bersama, dan hari ini kita telah bersama-sama hadir untuk rilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah tahun 2025. Akhirnya kita akan tutup rangkaian kegiatan ini tentunya dengan berfoto bersama sebagai bentuk sinergi. Kami mengundang rekan-rekan media dan tim dokumentasi. Foto akan diambil dari atas stage, dan berkenan PLT Kepala BKN, Dirjen GTK, para deputi, Ibu Bapak semua, kami persilakan untuk berdiri Ibu Bapak. Ini adalah bentuk kolaborasi dan juga sinergi dari kita bersama. Mohon berkenan untuk berdiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.